Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Imran Hidayat, NIM 19 19 10 30 10 11 dari S1 Teknik Sipil UNED. Saya di sini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah praktikum pemetaan dengan dosen pengampu Bapak Rendra Suprobo Aji. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai materi dari tugas saya, yaitu pengukuran datar ataupun pengukuran horizontal sebagai berikut. Dalam pengukuran kan alat bantu dalam pengukuran sehingga dapat mengukur dengan tepat. Nah, kita tahu bahwa bumi itu tidak datar, tidak rata, sehingga perlu adanya alat-alat sehingga kita dapat menentukan jarak, kemudian sudut dan elevasi. Nah, nantinya hasil perhitungan atau pengukuran itu dapat kita gunakan dalam praktikum pemetaan. Dalam pengukuran kita dapat mengelompokkan alat itu menjadi dua, yaitu alat ukur sederhana dan alat ukur dengan teknologi yang lebih modern. Nah, untuk berdasarkan dari modelnya, alat ukur itu dapat kita kategorikan menjadi tiga, yaitu alat ukur sederhana, kemudian alat ukur optik dan alat ukur elektronik. Untuk alat ukur sederhana, kita dapat menggunakannya untuk mengukur satu macam ukuran. Nah, untuk alat ukur optik itu menggunakan bantuan optik sehingga kita dapat mendapatkan ukurannya. Dan yang terakhir untuk alat ukur elektronik itu adalah alat ukur yang memiliki ketelitian sangat tinggi karena menggunakan inframerah dalam ukurnya. Contoh dari alat ukur yaitu yang pertama adalah meteran. Nah, meteran ini adalah alat ukur dengan panjang tertentu dan fungsinya untuk mengukur pada panjang, lebar ataupun jarak. Meteran ini terbagi menjadi tiga, yaitu meteran kain, kemudian meteran baja dan meteran baja alloy. Nah, biasanya dalam meteran ini terdapat satuan yaitu meter, sentimeter dan milimeter. Nah, cara menggunakannya cukup mudah. Kita hanya perlu membentangkan dari satu titik ke titik lain. Nah, alat ukur yang kedua adalah kompas, di mana komponen utama dari kompas ini adalah jarum dan lingkaran skala. Salah satu jarum terbuat dari magnet sehingga dapat menentukan arah medan magnet bumi, yaitu arah utara dan selatan. Nah, jarum ini dapat berputar horizontal karena di tengah-tengahnya ada sumbunya. Dan kompas yang baik ini terdapat cairan nivonya sehingga menstabilkan gerakan jarum dan keakuratan dalam membidik. Alat yang ketiga adalah klinometer. Alat ini merupakan alat ukur sederhana yang biasanya digunakan untuk mengukur ketinggian dan panjang dari suatu objek dengan memanfaatkan sudut elevasinya. Selanjutnya adalah alat ukur teodolit. Nah, alat ukur ini dibuat untuk menentukan tinggi dari tanah. Pengukuran sudut berupa sudut tegak atau sudut vertikal dan sudut berdatar atau sudut horizontal. Alat ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu teodolit reterasi atau terdapat plat lingkaran skala horizontal yang menjadi satu dengan plat lingkaran non-minus dan tabung sumbu pada kap. Yang kedua adalah teodolit repetisi. Plat lingkaran skala horizontal dapat berputar sendiri dengan tabung poros sebagai sumbu putar. Dan terdapat skrup pengunci lingkaran horizontal dan juga skrup non-minus. Kemudian yang ketiga adalah teodolit elektrooptis. Nah, sistem pengoperasian sama dengan teodolit optis lah. Hanya saja mikroskop pada pembacaan skala lingkaran menggunakan sistem sensor sebagai elektrooptis model. Fungsi dari teodolit ini adalah untuk pengukuran poligon atau pemetaan situasi dan juga pengamatan matahari. Selanjutnya adalah waterpass. Nah, waterpass ini termasuk ke dalam alat ukur optis yang berfungsi untuk mengukur beda tinggi dari suatu titik atau lebih ke titik yang lainnya. Nah, terdapat beberapa syarat dalam penggunaan waterpass, yaitu syarat dinamis atau sumbu satu vertikal dan syarat statis atau garis yang mendatar pada bagian diafragma sejajar sumbu satu.
Garis nivo tegak lurus sumbu 1 dan garis bidik pada teropong sejajar dengan garis arah nivonya. Dan cara menggunakan dari waterpass ini sebaiknya menggunakan tripod atau kaki 3 sehingga lebih stabil dan pada titik koordinat yang sudah ditentukan. Pastikan tripod dalam posisi stabil dan kuat. Serta plat tempat dudukan waterpass tidak dalam keadaan miring. Letakkan waterpass di atas plat tersebut, usahakan waterpassnya itu tidak bergerak atau dalam keadaan yang stabil. Dan atur sumbu 1 vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan skrup penyeimbang nivo. Dan gelembung pada nivo itu harus tepat berada di tengah lingkarannya. Yang terakhir adalah GPS. GPS itu berupa sistem yang terdiri atas konstelasi satelit radio, navigasi, dan juga kontrol tanah yang berfungsi mengelola operasi dari satelit dan pengguna dengan penerima khusus. Menggunakan data satelit untuk memenuhi persyaratan dari posisi. Hasil yang diberikan dari GPS ini berupa gambar dalam bentuk 3 dimensi. Fungsi dari GPS sendiri adalah untuk kepentingan militer, kemudian survei pemetaan ataupun geodesi, dan juga untuk penelitian geofisika, studi atmosfer, meteorologi, dan lain sebagainya. Nah, dibalik kelebihan yang dimiliki oleh GPS, alat ini juga memiliki kelemahan berupa tidak dapat digunakan pada tempat yang tidak mampu menerima sinyal dari GPS-nya. Yang sinyalnya itu diterima oleh antena alat penerima yang berada di dalam ruang bawah terowongan atau di bawah air. Dan cara penggunaannya, pertama nyalakan perangkat GPS, lalu tunggu hingga sinyalnya itu terhubung, dan atur untuk menambahkan halaman hingga muncul halaman area calculation, kemudian tekan tombol start lalu enter. Jika tombol start berubah menjadi tombol stop, berarti GPS Anda sudah dapat digunakan. Sekian dari alat-alat yang kita gunakan dalam mengukur, dan selanjutnya saya akan melakukan studi kasus dengan menggunakan alat-alat ukur sederhana, yaitu meteran dan beberapa alat bantu berupa tali, kemudian ada patok dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan alat-alat nanti yang akan saya gunakan, yaitu alat-alat sederhana seperti meteran ini. Berdasarkan materi yang saya terangkan tadi bahwa meteran ini termasuk ke dalam meteran jenis kain, kemudian titik nol dari meteran ini ada di ujungnya, dan di meteran ini ada satuan di sini milimeter, sentimeter, dan di baliknya ada meter. Kemudian selain saya menggunakan meteran dalam studi kasus nanti, ada juga menggunakan patoknya saya ganti dengan paku. Kemudian ada saya menggunakan tali seperti ini. Kita langsung saja menuju ke garasi yang akan kita buat nanti. Ini adalah tempat dari tangga saya, dan di sini akan saya buat garasi, rencananya garasi mobil dengan itu panjangnya kira-kira 5,5 meter dan lebarnya itu sekitar 3,4 sampai 3,5 meter. Nah, kita akan ukur lebih jauh. Ini ada alat ukur meteran dan paku. Saya akan dibantu teman saya untuk mengukur. Nah, ini sekitar 5 meter ya, tidak apa-apa, 5 meter cukupnya. Sini sudah saya patok, di sini 5 meter, dan di sana juga. Selanjutnya kita ukur lebarnya.
meter 40. Di sini pas 2 meter 40. Ini sudah memenuhi standar dari garasi mobil. Nah selanjutnya kita akan membuat poligon tertutup dengan bantuan benang, pemetaan wilayahnya. Nanti dari benang itu poligon yang dari dalamnya kita akan hitung dari kebutuhan keramiknya. Kita akan poligon terlebih dahulu. Tadi kita dapat dari lebarnya itu 2,4 meter dan panjangnya 5 meter. Nah dari situ nanti kita akan hitung kebutuhan dari granit ataupun keramiknya untuk membuat di next perhitungan. Nah, setelah tadi kita melakukan pengukuran secara langsung menggunakan meteran, yaitu lebar dan panjang dari garasi yang nanti kita akan bangun. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menghitung kebutuhan dari keramik dari garasinya. Nah, langsung saja kita hitung. Nah, tadi kita ketemu untuk pengukurannya di lapangan. Untuk panjangnya itu 5 meter dan lebarnya 2,4 meter. Kita tulis di sini kita punya garasi dengan panjang 5 meter atau sama dengan 500 cm. Untuk lebarnya kita dapatkan 2,4 meter, itu sama dengan 240 cm. Nah, untuk keramiknya kita rencanakan ukurannya itu 40 kali 40. Nah, sini kita hitung luasannya. Luas dari garasinya itu yaitu 500 cm kalikan 240 cm. Itu kita ketemu 120 cm persegi. Kemudian keramiknya ini 40 kalikan 40, berarti kita ketemu di sini 1600 cm persegi itu luas. Nah, setelah ketemu seperti ini, kita bagi dari luas garasinya, kita bagi terhadap luas dari keramiknya. Luas garasi bagi luas keramik sama dengan 120.000 dibagi 1600. Nah, ketemunya itu 75. Nah, 75 ini artinya 75 keramik lembar ya. Keramik. Nah, biasanya dalam satu dus itu isinya adalah 6 lembar keramik. Nah, 6 lembar keramik berarti
kita dapatkan keramiknya 75, kita bagi dengan isi dari dusnya yaitu 6, itu kita ketemu sekitar 12,5 dus. Nah, kita karena keramik itu kita tidak bisa beli setengah gitu ya, setengah dus tidak bisa, makanya kita genapkan ke 13 dus untuk jaga-jaga nanti juga kalau ada yang pecah atau gimana. Jadi kita ketemu nanti kita bisa beli 13 dus keramik ukuran 40 kali kan 40 cm. Nah itu tadi pengukurannya, dan dari saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.